Pertama-tama terima kasih kepada Bang Adiaman atas presentasinya yang sangat mencerahkan. Jadi kita semua bisa mendapat gambaran yang sedikit lebih utuh terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Korea Selatan gitu. Yang kalau kita lihat yang mereka lakukan sesungguhnya kan pemilihan parlemen. Nah, kalau dalam konteks Indonesia kita akan menyelenggarakan pemilihan lokal atau pemilihan kepala daerah. Dari beberapa negara yang memutuskan untuk melanjutkan agenda elektoral mereka untuk pemilihan lokal atau pemilu lokal, pemilu kepala daerah, itu ada beberapa negara. Misalnya di Bavaria, itu di Jerman, mereka memutuskan untuk sepenuhnya menggunakan postal voting atau memilih lewat pos. Jadi kebijakan untuk menghindari kerumunan itu diaktualisasi melalui metode pemilihan yang betul-betul membuat pemilih tidak harus datang ke TPS tetapi digantikan sepenuhnya dengan pemilihan lewat pos atau postal voting. Nah, di Perancis juga demikian, mereka pada putaran pertama tetap melakukan pemilihan, tetapi nanti bisa dibaca juga di artikel technical papers-nya IDEA yang sudah kami terjemahkan, akan segera diupload, itu mengalami penurunan angka partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan pemilu lokal pada siklus pemilu sebelumnya. Memang Korea Selatan akhirnya menjadi pembeda tersendiri ya soal justru mereka malah meningkat angka pengguna hak pilihnya. Nah, atau voter turnout atau partisipasi pemilihnya. Di Bavaria Jerman juga mereka meningkat angka pengguna hak pilihnya. Jadi ketika diputuskan 100% menggunakan pos, justru angka pengguna hak pilih di Jerman tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu itu angka partisipasinya naik. Kalau di luar itu di banyak negara advance voting, early voting atau memilih lebih dahulu, lebih awal ya. Kalau di Korea kan tanggal 10 dan tanggal 11 April, sementara hari pemungutan suaranya sendiri tanggal 15 April. Kalau di banyak negara pemilihan lebih awal, memilih lebih awal daripada hari pemungutan suara itu tetap dilekati oleh klausul-klausul dikecualikan hanya bagi beberapa kondisi tertentu. Misalnya karena sedang berdinas atau tugas begitu ya yang tidak bisa ditinggalkan, berpergian, di Australia juga begitu. Nah, tetapi ketika pemilu lokal di Bavaria di Jerman itu semua kondisi itu dihilangkan. Semua boleh memilih lewat pos. Di Korea Selatan juga demikian, semua boleh memilih lewat pos. Dikecualikan kondisi-kondisi itu akhirnya kondisi-kondisi itu akhirnya kalau di Korea Selatan masih ada pengaturan tidak semua bisa lewat pos ya, tetapi yang terkena COVID, yang sedang di rumah sakit, yang sedang bertugas, itu dibuat jangkauan yang lebih besar spektrumnya. Yang dikecualikan dihapus semua prasyarat-prasyarat itu di Bavaria di Jerman. Nah, ini yang juga membantu jangkauan terhadap pemilih secara lebih optimal. Saya ingin kembali fokus kepada pembelajaran untuk Indonesia. Saya melihat pemilu di Korea Selatan ini kalau kita refleksikan dari prinsip pemilu bebas dan adil. Ini juga saya kutip dari International IDEA. Ada 13 prinsip pemilu bebas dan adil antara lain misalnya surat suara rahasia, hasil yang cepat, mudah digunakan, satu orang satu suara, satu nilai, perwakilan parlemen yang sesungguhnya, itu antara lain ya. Lalu ada prinsip juga pemilihan reguler dan berkala, hak pilih universal dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan tidak berpihak, adanya persaingan antar partai politik, kebebasan berbicara dan media yang bebas, serta, nah ini yang poin yang keenam nih menarik,
kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan, atau tekanan pada pemilih. Nah, kalau kita lihat standar yang keenam ini ya, kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan, dan tekanan pada pemilih. Tekanan pada pemilih itu kan spektrumnya bisa kita luaskan. Intimidasi itu tidak hanya intimidasi fisik, tetapi juga intimidasi psikis atau psikologis atau emosional ya. Perasaan merasa aman, perasaan merasa terlindungi, perasaan merasa kalau dia memilih dia tidak akan tercederai atau terganggu. Itu yang betul-betul kita bisa lihat dari praktik di Korea Selatan. Jadi kenapa saya bisa mengatakan bahwa pemilih bisa memilih dengan terbebas dari tekanan atau rasa takut dari COVID-19, itu bisa kita lihat dari angka pengguna hak pilih yang di dalam negeri itu naik. Tetapi ternyata kondisi itu tidak bisa didapatkan bagi pemilih yang ada di luar negeri. Dari data yang saya dapatkan, hanya 40 ribuan pemilih di luar negeri dari 171 ribu pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dan voter turnout ini dalam data IDEA itu merupakan data pengguna hak pilih yang rendah dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau kawan-kawan lihat di data IDEA, menyebutkan hanya sekitar 20-an persen pemilih di luar negeri yang menggunakan hak pilihnya ya, hanya 23,8% dibandingkan dengan tingkat pengguna hak pilih pada pemilu sebelumnya, di mana di tahun 2017 untuk pemilu National Assembly di 2016 itu 41,4%. Sementara di 2020 di luar negeri hanya 23,8%. Maka dengan demikian bisa kemudian kalau saya sendiri menganggap rasa aman, bebas dari intimidasi dan ketakutan itu bisa dijamin oleh para pemangku kepentingan negara ketika dia ada di dalam negeri, di Korea Selatan. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya bisa diberikan ketika bagi pemilih yang berada di luar negeri. Jadi rasa aman itu yang memicu orang untuk bisa datang ke TPS. Nah, kalau di luar negeri itu, kalau saya baca banyak laporan, karena mereka harus memilih di kedutaan besar, tidak ada skema untuk memilih lewat pos, maka mereka harus mempertaruhkan yaitu di antara rasa ketakutan, apakah mereka akan tertular atau tidak. Nah, ternyata dampak pandemi ini ketika pemilu untuk pemilih Korea Selatan di luar negeri, itu ada dampaknya. Jumlah pemilih mengalami penurunan. Voter turnout-nya 23%, itu ada di laporan IDEA, bila dibandingkan dengan pemilu pada 2016 lalu. Jadi poin pertama Mbak Erika, rasa aman bagi pemilih untuk terbebas dari tekanan, dari ancaman, dari ketakutan pada sebuah penyelenggaraan pemilu itu adalah hal yang sangat krusial. Dan itu yang bisa diyakinkan oleh Korea Selatan ketika mereka melaksanakan pemilihan umum pada 15 April 2020 lalu. Itu yang ingin saya tekankan gitu ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari sisi pembelajaran untuk Indonesia, keberhasilan pemilu di Korea Selatan ini harus dilihat, tadi saya setuju sekali dengan Bang Adi, menempatkan konteksnya secara tepat begitu ya. Memang kita senang melihat keberhasilan, tapi kadang-kadang kita hanya melihat keberhasilan itu pada ujungnya saja, tidak melihat konteks yang dipersiapkan, kondisi yang tersedia untuk memfasilitasi keberhasilan itu. Nah, pemilu di Korea Selatan ini terselenggara di tengah apresiasi dunia pada keberhasilan pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jadi Korea Selatan menjadi rujukan bagi banyak negara bagaimana keberhasilan menangani COVID-19. Dan itu meningkatkan kepercayaan yang tinggi kepada aktor-aktor negara di sana
terkait dengan yaitu tadi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, ditambah lagi kultur masyarakat Korea Selatan ini kan juga sangat disiplin. Nah, kedisiplinan warga negara itulah yang membuat pemilunya bisa berhasil. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Adi Aman, ketika ada kode perilaku pemilih bahwa pemilih harus menjaga jarak 1 meter, harus menggunakan masker, lalu kemudian harus memakai hand sanitizer ketika mereka berproses di TPS, itu kan berpengaruh besar. Jadi kultur politik warga negaranya, kultur pemilihnya itu berkontribusi bagi berhasilnya proses pemilu. Itu yang kedua, Mbak Erika. Jadi yang satu rasa aman yang berhasil mereka berikan oleh negara, yang negara bisa berikan. Sayangnya ini yang ada disparitasnya gitu ya ketika untuk pemilih di luar negeri. Nah, yang kedua itu kultur pemilihnya yang memang berkontribusi besar bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 15 April lalu. Yang ketiga yang juga menjadi penting, kemampuan dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu untuk meyakinkan bahwa mereka bisa bekerja profesional dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi ada kredibilitas dan kepercayaan publik yang tinggi pada penyelenggara pemilunya, bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, dengan protokol yang sejalan dengan apa yang bisa memproteksi keselamatan warga negara. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat itu adalah ini yang paling krusial ya. Ada daya dukung dan perangkat elektoral yang terpenuhi dengan baik di Korea Selatan. Yang pertama mulai dari kerangka hukumnya. Jadi instrumen hukum di Korea Selatan itu sudah mampu beradaptasi dengan situasi krisis atau darurat. Misalnya apa? Tadi dengan adanya mekanisme memilih lebih awal, bahwa memilih itu tidak harus bergerombol pada hari H. Itu bisa dilakukan lebih awal pada tanggal 10 dan 11 dan semua bisa memilih lebih awal. Di beberapa negara itu harus lapor dulu baru bisa memilih lebih awal. Atau early voting ya, advance voting. Nah, yang kedua, jadi instrumen hukumnya itu memang memfasilitasi untuk bisa terselenggara pemilihan di masa krisis atau darurat, termasuk di masa pandemi. Instrumen hukum tersedia itu ya tadi advance early voting, memilih lewat pos, dan untuk disabilitas bahkan bisa memilih lewat alat bantu telepon begitu ya, yang saya baca dari berbagai literatur. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan mendadak injury time hanya untuk memfasilitasi pemilihan ini saja, tetapi sesuatu yang memang oleh perangkat hukum itu ada dan tersedia. Hanya saja memang dilakukan penyesuaian-penyesuaian adaptasi, misalnya untuk memilih untuk jangkauan siapa saja yang bisa memilih lewat pos itu diperluas. Lalu kemudian memilih lebih awal itu juga diperluas. Jadi implementasinya saja yang diadaptasi dengan situasi krisis. Tetapi instrumen atau bingkai hukumnya itu ada begitu. Bukan sesuatu yang kita harus mulai dari nol, kita berdiskusi, kita perlu ini, perlu itu, tidak seperti itu. Nah, jadi daya dukung yang maksimal itu yang pertama dari instrumen hukumnya. Yang kedua, anggaran. Tadi Bang Adi sudah menyatakan ini mahal. Betul, kalau kita mau pemilu yang memberi rasa aman itu bukan hanya rasa aman dari intimidasi fisik ya, tapi juga dari ancaman pandemi, virus. Berapa biaya untuk termometer itu? Yang termometer yang tidak menempel itu tadi ya. Saya lihat ketika masuk itu sudah dites, ketika antri. Masuk ke dalam TPS lagi, itu ketika mau ngambil surat suara juga dicek lagi temperaturnya.
Nah, lalu kemudian hand sanitizer harus disediakan, sarung tangan yang sekali pakai juga harus disediakan, perangkat untuk petugas yang memakai tutup muka juga harus disediakan. Nah, ini kan anggaran, dan yang terlihat adalah anggaran ini tersedia bukan hanya cukup, tidak hanya terbatas bahwa anggarannya cukup, tetapi juga tepat waktu. Jadi investasi demokrasinya itu diberi disupport dengan anggaran yang tidak hanya memadai tetapi juga tepat waktu gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana transparansi dan akuntabilitas serta penjangkauan masyarakat publik itu luar biasa. Jadi tadi ya, kalau kita pakai prinsip bahwa pemilu yang bebas dan adil itu bebas dari kebohongan, informasi yang menyesatkan atau manipulatif dan tekanan, ini juga yang dilakukan dengan optimal oleh penyelenggara pemilu. Bagaimana merebut kepercayaan dan keyakinan publik terhadap informasi-informasi kepemiluan yang kredibel begitu. Jadi menempatkan keterbukaan dan transparansi itu sebagai modalitas untuk keberhasilan sebuah proses pemilihan. Nah, kita bisa banyak belajar memang dari Korea Selatan. Tetapi kalau pertanyaan Erika, bagaimana dengan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020? Kalau kita lihat tadi ya, apa yang disampaikan oleh pemaparan Bang Adi Aman, oleh banyak media, kita bisa browsing, lihat videonya di YouTube dan lain sebagainya, maka saya bisa katakan sangat hampir bisa dikatakan sulit atau tidak memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan pilkada pada bulan Desember 2020. Nah, selain memastikan betul semua prinsip pemilu yang bebas dan adil itu bisa terrealisasi, ini kan Korea Selatan masyarakatnya percaya pada praktik demokrasi, bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi itu harus dilangsungkan secara reguler untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka punya kepentingan terhadap kontribusi pemimpin itu pada kehidupan mereka. Nah, tetapi keyakinan pada demokrasi saja itu tidak cukup. Keyakinan pada pemilu sebagai instrumen demokrasi juga harus difasilitasi pada perangkat yang bisa memastikan prosedur dan substansi demokrasi yang kita harapkan terwujud itu bisa terpenuhi gitu. Nah, itu yang perangkat itu yang disiapkan. Jadi dimulai dari memang situasi yang mendukung, ada kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, dalam hal ini negara begitu ya, dalam mengatasi pandemi, instrumen hukum tersedia, kultur masyarakatnya, disiplin masyarakatnya juga mendukung, anggarannya juga mendukung. Nah, rasa aman itu akhirnya bisa didapat dalam praktik demokrasi yang mereka anggap meskipun dilakukan di masa pandemi itu tidak akan membahayakan mereka. Nah, situasi yang berbeda tadi seperti saya sampaikan di luar negeri. Nah, terakhir Mbak Erika, terkait dengan pembelajaran dari Korea Selatan, saya berpandangan kalau kita ingin menunggu pemilu betul-betul bebas dari corona atau COVID-19, mungkin ya kita tidak akan pernah 100% terbebas. Tetapi yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan adalah betapa kita memerlukan komitmen dan perhitungan yang baik, perencanaan yang baik, konsistensi untuk taat pada komitmen dan perhitungan itu untuk melaksanakan sebuah pemilu gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau 9 Desember itu waktu yang dalam situasi seperti saat ini konteks Indonesia menurut kami di Perludem sangat tidak memungkinkan atau sudah sangat beresiko kalau kita tetap melaksanakan pilkada.
Tetapi kan pilkada harus dilakukan karena itu komitmen kita dalam berdemokrasi untuk memilih pemimpin oleh rakyat, kedaulatan oleh rakyat. Jangan juga masa pandemi ini justru mendegradasi komitmen kita pada hak-hak publik itu gitu. Jadi jangan kemudian malah publiknya ditinggal hanya karena mau cepat, karena mau simple, justru malah publik ditinggal. Pembelajaran dari Korea Selatan adalah suara rakyat tidak pernah ditinggalkan. Nah, tinggal fasilitasi terhadap suara rakyat itu juga jangan membahayakan dan mencederai rakyat. Maka pilihan kita untuk melaksanakan pilkada itu paling memungkinkan adalah di 2021 dengan waktu yang lebih memadai, pilihan yang lebih memadai. Jadi dalam undang-undang itu mestinya waktu pilihan dipilih waktu yang paling memadai, paling panjang di 2021 dengan juga kewenangan yang diberikan pada KPU untuk melakukan penyesuaian teknis pemilu atau pengelolaan tahapan yang bisa beradaptasi dengan situasi krisis yang kita hadapi. Misalnya, kalau dalam analisis KPU ada daerah-daerah yang memungkinkan untuk dilakukan mekanisme atau metode pemilihan yang lebih ramah, kalau misalnya ada daerah yang masih mengalami krisis, bisa saja misalnya nanti di dalam peraturan yang dibuat oleh KPU itu dilakukan penyesuaian. Karena kalau kita mau ideal 100%, kita tidak akan pernah 100%. Sementara siklus pemilihan pemimpin, pemilu yang itu juga adalah ciri dari pemilu yang bebas dan adil. Nah, tinggal menemukan antara pelaksanaan pemilu, pilkada dengan tadi standar-standar yang memberikan rasa aman kepada pemilih kita.